Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Selama 30 menit ke depan, saya dan kelompok akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian mengenai proses bisnis PT Unilever Indonesia Tbk. Saya sebagai moderator, Yasa Giona, dengan NPM 41152020190054. Kemudian ada Cici dengan NPM 41152020190018 dan ada Naomi dengan NPM 41152020190043. Kemudian ada Indri dengan NPM 41152020190044. Kemudian selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Indri. Silakan. Yang pertama yaitu ada pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah suatu kumpulan dari aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan suatu keluaran, produk atau output atau layanan demi meraih tujuan tertentu dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran strategis dari suatu organisasi. Proses bisnis yang baik harus mempunyai tujuan untuk mengefektifkan, mengefisienkan, meningkatkan produktivitas dari suatu organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka suatu organisasi membutuhkan suatu proses bisnis yang baik untuk mendukung berjalannya organisasi tersebut. Kemudian, ada komponen proses bisnis. Yang pertama ada events, yaitu korespondensi terhadap hal-hal yang terjadi secara atomik atau tidak memiliki durasi. Contohnya, datangnya peralatan yang dibutuhkan dalam lapangan konstruksi. Yang kedua, ada aktivis, yaitu terjadi dipacu oleh event, aktivitas yang lebih sederhana disebut task. Contohnya, ketika peralatan tiba, operator akan mulai melakukan pemeriksaan. Kemudian ada decision points, yaitu titik di mana ketika keputusan dibuat dapat memberikan dampak pada bagaimana proses dijalankan. Contohnya, hasil dari pemeriksaan peralatan, operator akan memutuskan apakah peralatan akan dikembalikan atau diterima. Kemudian selanjutnya ada aktor yang terdiri dari orang, organisasi, dan software. Dan ada objek, peralat yang terdiri dari peralatan, bahan, produk, dan dokumen. Kemudian yang terakhir ada outcomes, yaitu hasil dari eksekusi proses. Idealnya outcome harus memberikan nilai pada aktor yang terlibat dalam proses. Kemudian ada metode pengukuran kinerja bisnis. Pengukuran kinerja bisnis atau performance measurement adalah suatu proses penilaian peningkatan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Stephen Tangen dalam Engelbert Christian tahun 2010 menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan perusahaan dengan informasi yang berguna sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut terdapat beberapa metode pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu ada Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard dikembangkan oleh Kaplan tahun 1992 dan Norton tahun 1996 dengan berpandangan kepada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif internal, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. BSC bukan merupakan daftar pengukuran statis, melainkan sebuah kerangka logis untuk melaksanakan dan menyelaraskan program-program yang terfokus pada strategi.
Scorecard menerjemahkan visi dan strategi unit bisnis ke dalam tujuan dan ukuran di 4 perspektif yang berbeda. Kemudian ada Performance Pyramid System atau PPS, yaitu sebuah sistem yang saling terkait dari variabel kinerja yang berbeda yang dikontrol pada tingkat organisasi yang berbeda. Tujuan dari kinerja piramida adalah link suatu strategi organisasi dengan operasi-operasi dengan menerjemahkan tujuan-tujuan dari atas ke bawah atau prioritas pelanggan dan pengukuran dari bawah ke atas. Pengukuran kinerja mencakup 4 tingkat tujuan, membahas efektivitas eksternal dan efisiensi internal. Yang ketiga ada The Table of the Board atau TDB, yaitu pertama kali oleh para insinyur di Prancis pada tahun 1930-an. Menurut Epstein dan Manzoni, tujuan awal metode ini untuk memberikan uraian dan tolak ukur untuk mendukung pengambilan keputusan yang dua komponen penting. Kemudian ada Productivity Measurement and Enhancement System atau PROMES. PROMES didasarkan pada teori perilaku kerja dan dikembangkan oleh Pritchard. Dalam teori ini, motivasi dipandang sebagai proses alokasi sumber daya ke seluruh tindakan dan tugas di mana sumber daya tersebut adalah waktu tenaga seseorang. Kemudian yang kelima ada Activity Costing atau ABC, teknik dasar yang dikembangkan Johnson dan Kaplan pada tahun 1980-an digunakan untuk menganalisis biaya tidak langsung dalam perusahaan dan untuk menemukan kegiatan menyebabkan biaya-biaya tersebut. Menurut Maskell, metode ABC dapat digunakan untuk menilai harga produk, pengambilan keputusan produksi, pengurangan biaya overhead, dan peningkatan berkesinambungan. Yang keenam ada Sing and Total. Sebuah pendekatan klasik menghubungkan kinerja suatu organisasi 7 kriteria kinerja dia. Antara lain yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas, produktivitas, kualitas kehidupan kerja, inovasi, dan profitabilitas atau budgetability. Yang ketujuh ada Theory of Constraint. Dalam metode yang dikembangkan oleh Goldratt pada pertengahan tahun 1980-an, TOC dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kendala sistem. Yang kedua, memutuskan bagaimana memanfaatkan sistem kendala. Yang ketiga, tidak memprioritaskan segala sesuatu yang lain di atas keputusan. Yang keempat, meningkatkan sistem kendala. Yang kelima, ketika sebuah kendala rusak, kembali ke langkah 1. Ya, yang selanjutnya yaitu ada alat ukuran proses bisnis. Kinerja proses diukur dengan output atau luaran dari proses. Dengan demikian pula proses bisnis, kinerja proses bisnis diukur dari hasil atau inputnya, tetapi kualitas output dari suatu proses tidak hanya dipengaruhi oleh prosesnya itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor lain. Di antaranya adalah input dan juga business environment-nya. Proses bisnis dipengaruhi oleh business environment. Yang pertama ada supplier, yang kedua ada kompetitor, yang ketiga ada stakeholder, yang keempat ada regulatory, dan kelima ada customer. Yang selanjutnya yaitu akan membahas sedikit tentang PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang memiliki 44 merek, 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain JBK Cikarang, Rungkut Surabaya, dan berkantor di pusat di Tangerang. Dari ke-9 pabrik tersebut sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk produk-produk yang diproduksi, serta jaringan distributor di seluruh Indonesia sehingga bisa menjangkau ratusan ribu toko di seluruh pelosok Nusantara. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever Fabricant
ENVI berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980, berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia dan pada tahun 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cici Julianti. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen proses bisnis PT Unilever Indonesia Tbk. Implementasi dari manajemen proses bisnis Unilever dalam menjalankan usahanya ialah penggabungan dari produk warisan global yang menjadikan ciri khas pada produk baru yang dirancang untuk kebutuhan konsumen dengan mengandalkan produk utama Unilever untuk penggerak operasional perusahaan. Roadmap yang digunakan untuk mencapai misi perusahaan ialah Unilever Sustainable Living Plan atau USLP, yang menunjukkan bagaimana Unilever menjaga pertumbuhan dan mengurangi dampak lingkungan dengan melahirkan perkembangan positif bagi masyarakat. Tujuannya didasarkan pada nilai-nilai perseroan yang ditetapkan dalam pedoman prinsip bisnis COBP yang dirancang untuk membuktikan bahwa kepentingan semua pengelola kepentingan Unilever terlindungi dengan baik. Selanjutnya yaitu ada strategi bisnis PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multinasional yang memasarkan berbagai barang konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya nyaman. Strategi yang digunakan yaitu strategi bisnis unit atau diferensiasi, di mana strategi bisnis unit atau SBU yang diterapkan menciptakan produk baru yang unik dengan harga terjangkau. Pada diferensiasi, produk Unilever mempunyai strategi winning with brand innovation. Kuncinya adalah pengembangan produk baru dan tepat guna, terutama pada kategori hair, male grooming, home and personal, serta food and beverage di tahun lalu. Perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing juga menetapkan strategi marketing mix yang meliputi harga yang mampu bersaing dan memiliki keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama ataupun jaringan pemasaran yang sama, tempat atau lokasi strategi dan promosi yang memadai. Jika ditarik kesimpulan dari konsep keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk adalah bagaimana menciptakan produk unik dengan memberikan tingkat keuntungan di atas rata-rata yang mampu diraih oleh industri melalui kombinasi manusia, lingkungan, dan proses. Dengan memperkenalkan kemasan terbaru dan tetap mempertahankan kualitas produknya. Selanjutnya, pemaparan materi akan dibacakan oleh rekan saya, Yasa Jiona. Selanjutnya ada strategi sumber daya manusia PT Unilever Indonesia. Strategi rekrutmen, pengembangan, dan pelatihan SDM merupakan salah satu bagian dari manajemen SDM. Pada PT Unilever, strategi tersebut sudah dimulai sejak awal perekrutan karyawan baru. Setiap calon karyawan yang ingin masuk ke dalam perusahaan harus melalui proses seleksi yang ketat. Mereka bukan hanya lulusan terbaik di perguruan tinggi terbaik, perusahaan juga menyediakan program pelatihan meratanya sumber daya manusia di dalam. Para calon tenaga kerja baru akan mengikuti 2 program dan off-the-job training. Untuk slide berikutnya. Untuk on-the-job training, yaitu kegiatan menempatkan calon karyawan baru pada tempat kerja yang sesungguhnya. Pada kegiatan pelatihan ini, calon tenaga kerja akan dilatih bagaimana cara bekerja secara langsung dengan target, tetapi tetap didampingkan oleh pembimbing.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 bulan, di mana peserta dapat belajar langsung tentang proses produksi, pemasaran, dan keuangan. Sementara untuk off-the-job training, yaitu penjelasan dan presentasi video yang menjelaskan tentang seluk-beluk berkarir di PT Unilever Indonesia. Dalam kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kemampuan dan kepribadian setiap calon karyawan. Selanjutnya ada upaya dalam pelaksanaan strategi sumber daya manusia. Pertama, ada mengembangkan potensi dalam bidang pekerjaan melalui pengadaan kursus dan latihan di lapangan. Kemudian ada memacu motivasi kerja dan semangat belajar dengan mendorong karyawan untuk meningkatkan kemampuan diri serta menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian ada meningkatkan wawasan aspiratif dan etikal melalui pendidikan umum baik secara formal maupun informal. Kemudian ada menyelenggarakan training bagi manajemen trainee dengan berbagai metode seperti lokakarya, seminar, kerja lapangan, dan coaching on the job yang terpadu. Selanjutnya ada melakukan rekrutmen setiap tahun untuk mendapatkan manajemen trainee melalui seleksi yang ketat. Dilakukan secara terbuka untuk mendapatkan calon manajer yang tepat dan terbaik untuk perkembangan di masa yang akan datang. Dan poin terakhir ada pengembangan wawasan bagi para manajer dengan cara cross-posting, yaitu menempatkan manajer suatu bagian ke bagian lain, sehingga wawasan dan menguasai berbagai bidang pekerjaan. Terdapat pula on-the-job training di luar negeri, pertukaran manajer antar negara dalam jangka pendek, atau penugasan expatriate di dalam negeri dalam jangka panjang. Tujuannya dari strategi ini agar terjadi proses saling tukar ide. Selanjutnya ada strategi pemasaran dari PT Unilever Indonesia. Yang mana dalam strategi ini terdapat 2 poin. Pertama ada strategi STP, yakni dalam strategi ini terdapat 3 proses kegiatan penting, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting, pada proses ini Unilever menggunakan dasar analisa karakteristik konsumen dan tanggapannya. Untuk pasar Indonesia misalnya, Unilever mengombinasikan variabel geografis, demografis, dan perilaku konsumen. Perusahaan multinasional yang memiliki pasar global akan menghadapi karakter pasar berbeda dari negara satu dengan negara lain. Berbeda negara, berbeda pula keadaan penduduknya, seperti daya beli masyarakat hingga jumlah penduduk suatu negara itu sendiri. Untuk variabel perilaku, Unilever mengelompokkan konsumennya ke dalam tingkat loyalitas, tingkat pemakaian, hingga tanggapan atas produk itu. Kemudian ada targeting. Dalam proses targeting, kami harus mengambil satu contoh produk yang mampu mewakili strategi targeting dan positioning Unilever. Karena pada dasarnya strategi STP suatu produk akan berbeda dengan produk lainnya. Berikut ini adalah contoh dari targeting PT Unilever Indonesia. Ada sampo clear yang mana konsumen di daerah tropis yang menginginkan shampoo berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada kecap Bango, yang mana ibu rumah tangga yang menginginkan kecap yang berkualitas. Dan ada Pond's, yaitu konsumen remaja dan dewasa yang menginginkan produk perawatan kulit wajah dengan harga yang terjangkau. Dan ada positioning. Contohnya itu Shampoo Clear sebagai pemimpin pasar sampo anti ketombe mencoba memposisikan produknya di benak konsumen sebagai sampo anti ketombe terkemuka dengan beberapa pilihan, mulai dari gender hingga karakter rambut konsumen. Kemudian ada Kecap Bango sebagai pemimpin pasar kecap mencoba memposisikan produknya di benak konsumen sebagai kecap terbaik dan terbukti keasliannya dengan slogan benar-benar kecap. Kemudian selanjutnya ada strategi 7P, yang mana dalam strategi ini terdapat 7 poin.
PT Unilever Indonesia menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan variabel bauran pemasaran atau yang disebut dengan marketing mix, di mana implementasi dari kegiatan marketing mix yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia ini dapat dilihat dalam tampilan serta konten-konten yang disuguhkan dalam situs web resminya, yaitu www.unilever.co.id. Nah, di sini saya akan menganalisis marketing mix PT Unilever Indonesia dalam 7 poin tersebut. Pertama ada produk. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai dunia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Sunsilk, Dove, Clear, Rexona, dan lain-lain. Dari masing-masing produk memiliki tampilan yang berbeda-beda. Kemudian kedua ada harga atau price. Harga yang ditawarkan untuk produk ini juga relatif murah sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. Kemudian ketiga ada distribusi atau place. Distribusi untuk produk ini biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi, supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. Kemudian ada promosi atau promotion. Biasanya promosi yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia melalui pengiklanan di televisi, event-event, dan lain-lain. Kemudian ada orang atau people. Orang-orang yang bersangkutan dalam pemasaran produk dari PT Unilever Indonesia memberikan layanan dengan ramah dan baik, sehingga membuat pelanggan merasa nyaman untuk berpenampilan baik dan lebih menikmati kehidupan. Selanjutnya ada sarana fisik atau physical evidence. Lingkungan fisik perusahaan seperti bangunan fisik, perabot atau peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang menarik dan terawat. Selain itu, atmosfer dari perusahaan yang menunjang seperti visual, aroma, suara, tata ruang juga cocok dan menunjang. Dan yang terakhir ada proses. Kerjasama antara marketing dan operasional dalam PT Unilever Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara cepat dan tepat. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Naomi Permata. Silakan. Selanjutnya, strategi PT Unilever Indonesia pada saat pandemi. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi PT Unilever Indonesia. Berbagai tantangan tersebut dihadapi, salah satunya perubahan perilaku konsumen. Perekonomian yang terkontraksi ditambah dengan pembatasan mobilitas selama setahun ke belakang telah berdampak bagi perubahan perilaku konsumen di Indonesia. Hal ini mengakibatkan harus adanya strategi bisnis Unilever pada masa pandemi. Yang pertama, strategi yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan pasar melalui stimulasi konsumsi konsumen dengan menghadirkan 40 inovasi produk yang akan berlangsung, yaitu produk kebersihan dan kesehatan. Inovasi adalah bagian terpenting dari DNA perusahaan. Hal ini sejalan dengan komitmen Unilever Indonesia untuk menjadi bisnis yang berlandaskan pada tujuan mulia, serta relevan dan mampu bertahan di masa depan. Kemudian strategi yang kedua adalah Unilever Indonesia meluncurkan produk-produk dalam ukuran kemasan dan harga yang lebih ekonomis untuk mengantisipasi lemahnya daya beli konsumen. Contohnya seperti dalam produk kesehatan dan kebersihan, karena dalam keadaan pandemi ini produk-produk tersebut mengalami peningkatan permintaan. Kemudian dalam mengantisipasi perubahan pola belanja, Unilever Indonesia telah melahirkan banyak inovasi di bidang digital, seperti yang pertama, Unilever Home Delivery, yaitu sebuah layanan pengantaran untuk eksistensi penjualan e-commerce, gaya hidup serba digital selama pandemi COVID-19, juga diyakini tetap bertahan di pasca pandemi. Hal ini dinilai akan membantu konsumen untuk membeli produk secara online. Yang kedua, Unilever Professional, yaitu layanan untuk membantu konsumen dalam tingkat profesional. Yang ketiga, aplikasi Sahabat Warung, sebuah aplikasi untuk membantu para mitra pedagang warung agar tetap sehat dan dapat berjualan. Dalam kondisi pandemi ini, kesehatan akan tetap menjadi perhatian konsumen, tidak hanya di dalam, tetapi di luar rumah juga, sebagai proteksi diri sendiri. Brand yang terpercaya dan berkualitas akan semakin dicari. Maka dari itu, dengan adanya gaya hidup serba
digital, internet tidak hanya membantu konsumen untuk membeli secara online, tetapi juga membantu dalam berkegiatan. Hal ini akan terus berlanjut di masa depan karena konsumen sudah mulai terbiasa menggunakan platform online dan digital dalam semua jenis kegiatan. Sekarang, perusahaan ini dimulai melakukan penjualan melalui platform online dengan tujuan agar dapat menjangkau kaum millennials. E-commerce yang digunakan oleh PT Unilever adalah Tokopedia, Mitra Tokopedia, Bukalapak, Bukamart, Shopee, Blibli.com, JD.ID, Orami, Lazada, dan Zalora. PT Unilever Indonesia juga membuat sebuah online platform yang mempermudah customer-nya seperti warung-warung untuk menjual produk-produknya. Online platform atau e-commerce yang dibuat oleh PT Unilever adalah Sahabat Warung. Sahabat Warung ini adalah salah satu e-commerce yang dibuat oleh PT Unilever dengan ranah penjualan yang bersifat O2O atau online to offline, yang akan mempermudah customer untuk memperjual dan memperjualbelikan produk kepada konsumen. Strategi PT Unilever Indonesia agar penjualan di platform online sebagus di offline adalah dengan menciptakan the best server experience. Produk-produk yang dijual di platform online harus disertai informasi produk yang jelas, sehingga pembeli online bisa mengetahui secara detail deskripsi produk dan juga kelebihannya. Tidak hanya itu, dengan PT Unilever Indonesia ingin juga menciptakan pembayaran dalam bentuk kas menjadi non-kas. Kemudian selanjutnya, kinerja PT Unilever di Indonesia selama COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang muncul di seluruh dunia dari akhir tahun 2019 hingga awal tahun 2020 dan mulai meningkat di Indonesia sekitar akhir Maret 2020, perekonomian di Indonesia juga ikut terganggu. Situasi ini juga berdampak signifikan pada pasar yang ada, terutama pada PT dan pasar lainnya. PT Unilever menggunakan laporan keuangan, yaitu seperti investor dan debitor, serta manajemen perusahaan itu sendiri, tentunya perlu melakukan analisis atau interpretasi sederhana terhadap data dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini untuk mengetahui kinerja manajemen perusahaan selama pandemi COVID-19. Berbagai jenis rasio keuangan dapat digunakan untuk pengukuran dan analisis untuk mengukur kinerja keuangan yang bersangkutan. Dengan menghitung rasio laba, dapat melihat pola perubahan laporan keuangan perusahaan selama pandemi COVID-19 tahun 2020, serta status dan kinerja keuangan perusahaan. Rasio telah digunakan dan didiskusikan dalam PT Unilever ini dalam 9 bulan terakhir di tahun 2020 atau Januari hingga Desember dinilai cukup baik. Hal ini terlihat dari kemampuan perusahaan untuk meningkatkan nilai rasio profitabilitas secara keseluruhan dalam 3 bulan terakhir ketika masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa. Meskipun wabah belum berakhir, perusahaan menunjukkan kemampuannya untuk merevitalisasi perusahaan dan mensejahterakan pemegang sahamnya. Terlihat dari nilai penjualan yang pada periode 3 bulan terakhir dapat meningkatkan dan 3 bulan periode sebelumnya diikuti dengan peningkatan laba serta efisiensi biaya yang dapat dilihat dari menurunnya harga pokok penjualan perusahaan. Seluruh nilai rasio profitabilitas yang akhirnya meningkat pada triwulan ketiga menunjukkan PT Unilever dapat memanfaatkan sumber dayanya dengan efektif dan menghasilkan keuntungannya. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan rasio di atas dapat disimpulkan bahwa pola perubahan rasio profitabilitas selama masa pandemi yaitu fluktuatif, namun cenderung dapat kembali meningkat sehingga dapat dikatakan kinerja manajemen PT Unilever adalah baik. Sementara itu, saran untuk PT Unilever Indonesia adalah untuk terus mempertahankan kinerja baiknya. PT Unilever Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momen untuk memperluas pasar dan mencari cara agar dapat memasarkan produk-produk dengan lebih mudah, terutama di masa pandemi ini, sehingga laba dapat terus meningkat.
dan nilai harga pokok penjualan biaya operasional di luar produksi lainnya diharapkan dapat semakin ditekankan pengeluarannya, namun tetap memperhatikan kualitas produk yang sudah baik agar tidak kehilangan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Yasa Giono. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai keunggulan bersaing berkelanjutan ketika perusahaan tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, melakukan sesuatu yang lebih baik dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Keunggulan kompetitif menjadi suatu kebutuhan penting bagi kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang dan kelangsungan hidup perusahaan di masa akan datang. Nilai keunggulan bersaing berkelanjutan sangat penting untuk didapatkan, dimiliki, dijaga, dan dipertahankan demi keberhasilan jangka panjang dari suatu perusahaan. Mengejar keunggulan kompetitif akan mengarahkan perusahaan kepada kesuksesan persaingan. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki keunggulan kompetitif, karena pada umumnya keunggulan kompetitif hanya bertahan untuk periode tertentu diakibatkan karena ditiru oleh pesaing atau melemahnya keunggulan tersebut. Perusahaan harus berusaha mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan yang berarti menunjukkan upaya perusahaan dalam jangka panjang yang mampu mempertahankan posisi keunggulan kompetitif dalam industri. Keunggulan kompetitif berkelanjutan akan tercapai bila suatu perusahaan berhasil memformulasikan dan mengimplementasikan suatu strategi yang menciptakan nilai bagi konsumen dalam jangka panjang dan susah ditiru oleh pesaing. Nilai yang harus diciptakan dalam konteks persaingan adalah sesuatu yang dicari oleh konsumen seperti harga yang murah, produk yang berkualitas, merek yang terkenal, keunikan fitur, dan atribut produk yang khas, dan pelayanan purna jual. Penciptaan nilai tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan meningkatnya pangsa pasar dan penjualan serta bisa memberi dampak pada peningkatan harga saham. Nilai yang diperoleh oleh Unilever Indonesia dibuktikan dengan sejumlah penghargaan yang telah didapatkannya. Nah, di akhir presentasi ini diharapkan rekan-rekan dapat memahami proses bisnis dari PT Unilever Indonesia, sehingga mampu menjadi motivasi bagi kita semua dalam menjalankan bisnis. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 5 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.